Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, seperti yang kami kemarin sampaikan bahwa sombong. Jadi kita ingat bahwa surga itu tidak ada orang sombong. Orang sombong itu tempatnya di neraka. Jadi kalau kita akan sombong di dunia, berarti kita tidak ingin di surga, berarti kita ingin di neraka. Jangan sampai di dalam hati kita ada perasaan sombong. Karena itulah kita harus menepis, jangan ada benih-benih sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kenyataan nanti kalau di akhirat itu di surga tidak ada orang sombong, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas sombong itu tempatnya di neraka. Karena itu mari kita jauhkan dari perasaan sombong. Yang kedua, balas sombong itu bisa di dunia langsung atau di akhirat. Yang sudah kita ceritakan tentang sahabat yang makan dengan tangan kiri yang diingatkan mengatakan aku tidak bisa, sehingga benar-benar tidak bisa. Dan balasan di dunia atau balasan kelak di akhirat, sebagaimana firman sabda Rasulullah SAW, ala akhbirukum bi ahlin nar, qalu bala, qala kullu utuli jawadi mustakbir, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan sombong. Itulah yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah, salah satu di antara penduduk neraka kelak. Karena itu kita perlu mengenali tanda-tanda yang bisa membangkitkan kesombongan. Jadi kita mengenalinya tidak mengambil dari ahli psikologi, tapi kita langsung merujuk pada Al-Quran. Kenapa ada benih-benih kesombongan? Kesombongan yang pertama kita ingat, ya, kita ingat kesombongan yang pertama karena merasa dirinya paling luhur, paling mulia, sehingga bangkit kesombongan. Ini sudah dicontohkan oleh iblis. Ketika Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Iblis merasa dirinya lebih bagus daripada Adam. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripadanya. Sehingga dia tidak mau bersujud. Hati-hati kalau sudah demikian. Jadi yang sombong itu berarti mengambil sifatnya iblis, merasa dirinya paling baik. Ini Al-Quran sudah menggambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, ana khairu minhu, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, kalimat ana khairu minhu itulah awal dari sebuah kesombongan. Jadi bisa dikatakan kalau orang itu merasa dirinya lebih mulia dari yang lain, membanggakan dirinya lebih tinggi dari yang lain, berarti karakter iblis sudah melekat di dalam dirinya. Hati-hati, segera beristighfar biar kita tidak dilekati dengan jiwa yang sombong. Kemudian karakter-karakter kedua yang memasuki jiwa seseorang menjadi sombong itu karena mereka merasa besar, merasa kuat, merasa kuasa. Ingat kita kaum Ad. Jadi kaum Ad itu terbuai kekayaannya sehingga dia menantang azab Allah. Ini juga
Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Fussilat ayat 15. Fama ada fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asaddu minna quwwah awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan dari kami. Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Jadi kalimat siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami, dia merasa paling besar, paling berkuasa, paling kuat. Ini juga awal dari kesombongan. Kalau kita suatu saat diangkat jadi sebuah pemimpin di mana saja, jangan merasa paling kuat, paling besar. Kita harus tetap mendudukan diri kita sebagai seorang insan yang penuh dengan kelemahan. Jangan pernah merasa diri kita paling hebat, karena itu adalah bibit-bibit kesombongan. Kemudian yang ketiga adalah merasa paling benar, padahal kenyataannya dia adalah zalim. Insya Allah semua sudah mengenal siapakah dia. Itulah Fir'aun. Fir'aun, dia merasa semuanya paling benar. Bahkan ketika menyuruhnya untuk membunuh Nabi Musa pun dia merasa paling benar. Kalau ditanyakan oleh orang alim, bagaimana kalau nanti ada azab Allah didatangkan umat kita, dia mengatakan, aku hanya memberikan jalan petunjuk yang paling benar, dan itu adalah apa yang aku katakan bisa diperdomani. Dia menganggap apa yang dia laksanakan paling benar, padahal kenyataannya dia adalah zalim. Ini kita bisa melihat di dalam surat Al-Mu'min ayat 29. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Walaupun sebenarnya dia juga orang paling zalim, tapi apa yang dia lesankan, apa yang dia perintahkan, dia beranggapan itulah yang paling benar. Nah, ini juga berbahaya. Kemudian yang keempat, merasa pintar dan kaya, sehingga lupa bahwa segalanya itu adalah pemberian dari Allah, karunia Allah. Jadi karena dia merasa pintar bisa menjadi kaya, ini sudah dicontohkan dan semuanya tentu masih ingat Qarun. Qarun itu memiliki kekayaan yang banyak. Dia merasa karena kekayaan dimiliki itu karena kepintarannya. Ini juga mengingkari bahwa apa yang diberikan kekayaan kepada manusia itu adalah karunia Allah, sehingga apa yang diterima sedikit banyak itu semua dari Allah. Tidak boleh mengatakan aku kok sekolahku dhuwur, mesti ae pekerjaanku lancar, aku gampang boleh dunyo. Tidak. Jadi semua yang kita terima itu adalah karunia Allah. Kita ingat dalam surat Al-Qasas ayat 78, Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Jadi kesombongannya karena dia merasa pintar sehingga kaya. Padahal kekayaan dan kepintaran itu tidak semata-mata jalan, tidak ada semata-mata ada korelasi. Banyak orang pintar, sekolahnya tinggi, kalah juga dengan kekayaannya dengan hanya sekedar dari SMA atau SD. Semua itu karena Allah yang menghendaki. Manusia hanya berusaha, tetapi pada nilai akhir sugih tidak, rezeki banyak tidaknya, itu Allah yang memberikan kekayaan. Jadi tidak boleh merasa karena pintar menjadi kaya. Dan yang terakhir adalah merasa hebat karena harta dan pengikutnya. Seperti diceritakan di dalam Al-Quran, seorang pemilik kebun. Seorang pemilik kebun itu berani mengatakan, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Ini juga orang yang
merasa sombong. Diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 34. Wa kana lahu tamaru faqala li sahibi wa huwa yuhawiruhu ana agasaru minka ma law wa azun nafaru. Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, mengatakan, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Jadi sesuatu yang beranggapan dirinya paling hebat itu adalah kesombongan, membanggakan diri. Kita telah mencapai sesuatu, sukses dalam sesuatu, tingkatannya jangan pernah membanggakan diri, karena kalimat membanggakan diri ada korelasi memuji dirinya sendiri dan sombong. Yang benar adalah alhamdulillah saya puas bisa mencapai pada titik ini. Semoga ke depan kita bisa lebih baik dari apa yang kita raih sekarang. Jangan pernah aku bangga sekarang aku jadi begini lah, ini kalimat sombong. Jadi penataan bahasa itu juga perlu, karena bahasa memiliki makna yang berbeda dalam pemahaman jika disampaikan dalam bentuk intonasi dan tekanan yang berbeda. Sehingga etika dalam berbicara pun kita perlu tahu dan perlu belajar. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim, sehingga cermin kehidupan muslim jauh dari unsur kesombongan, santun dan enak didengarkan jika bertutur kata. Inilah semoga kita dijauhkan dari contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh Allah lewat firman-Nya di dalam Al-Quran yang sudah kami sebutkan tadi. Ada 5 unsur yang semoga kita senantiasa ingat bahwa sikap begini adalah benih-benih kesombongan. Yang insya Allah ada kesempatan lagi kita akan membahas tentang bagaimana kita menepis, mencegah agar hal ini tidak ada di dalam diri kita. Semoga ini bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan bacaan majelis kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.